Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya tentang prediksi umur mereka. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Kisaran umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum may yajuzu dzalik, hanya sedikit orang yang melewati angka 70 tahun. Apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengingatkan kita betapa singkat hidup kita di dunia ini. Jika hari ini kita berusia 40 tahun, 50 tahun, berarti setengah dari perjalanan hidup kita telah kita lalui. Di lain kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullun nas yaghdu." Setiap manusia di setiap paginya ia melanjutkan perjalanan hidupnya. Fabaya'un nafsahu. Lalu ia menjual dirinya. Famu'atiquha au mubiquha. Ada orang yang membebaskan dirinya dan ada pula orang yang mencelakakan dirinya. Ketika menjelaskan hadis ini, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, kullu insanin yas'a li nafsihi. Setiap manusia mempertaruhkan dirinya. Faminhum may yabi'uha lillahi bi ta'atihi. Di antara mereka ada orang yang menjualnya untuk Allah Ta'ala dengan mentaatinya. Fayu'atiquha minal azab. Maka apa yang dilakukannya itu menyelamatkan ia dari azab. Wa minhum may yabi'uha lisyaitani wal hawa bittiba'ihima. Namun tidak sedikit orang yang menjualnya kepada syaitan dan hawa nafsunya dengan mengikuti apa yang diinginkan oleh keduanya. Fayubiquha, maka ia pun celaka karenanya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengingatkan setiap kita, al-abadu sa'irun la waqifun. Seorang hamba itu senantiasa berjalan, tidak pernah berhenti. Fa imma ila fawqa wa imma ila asfala, imma ila amama wa imma ila wara'a. Kadang ke atas, kadang ke bawah, kadang ke depan, kadang ke belakang. Ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bermusahabah, menjalin persahabatan dengan orang-orang sufi, beliau menyampaikan satu kesan yang beliau tangkap. Ia berkata, al-waqtu sayfun fa illam taqata'hu qata'ak. Waktu itu ibarat pedang. Jika engkau tidak bisa menggunakannya, maka waktu itu yang akan memotong. Seorang alim bernama Fudail bin Iyad, satu ketika ia pernah bersua dengan seorang laki-laki berusia 60 tahun. Salah satu di antara pesan yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad pada sang kakek
tuhsinu fima baqiya yughfaru laka ma madha. Perbaikilah sisa umurmu, maka dosa yang kau lakukan di masa lalu akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Fa innaka in asata fima baqiya akhadta bima madha wa ma baqiya. Akan tetapi kalau engkau tetap melakukan keburukan di sisa umurmu, maka engkau akan mendapatkan balasan dari dosa yang engkau lakukan di masa lalu dan dosa yang engkau lakukan di sisa umurmu. Apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kisaran umur umatnya ini sesungguhnya mengingatkan setiap kita tentang betapa sebentarnya perjalanan hidup kita di dunia ini. Ada satu hadis yang memberi gambaran tentang perbandingan antara waktu dunia dengan waktu akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Yadkhulu fuqara'ul mu'minina jannah qabla al-aghniya binisfi yaumin." Orang-orang miskin dari kalangan orang-orang yang beriman, ia akan masuk surga sebelum orang-orang kaya. Jeda waktunya setengah hari. Tapi setengah hari di akhirat nanti, kalau dibandingkan dengan waktu di dunia ini, waktunya khamsi mi'ati amin. Perbandingannya sama dengan 500.000 tahun di dunia ini. 500 tahun di dunia ini. Jadi kalau orang diberi umur 1000 tahun, maka perbandingan akhirat itu hanya 1 hari. Kalau orang diberi umur 62,5 tahun, maka untuk ukuran akhirat hanya 1,5 jam. Dari perbandingan ini, alangkah ruginya kalau kita tidak mengisi sisa hidup kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau bersabda, "Idza amilta sayyi'atan fa'atbi'aha hasanatan tamhuha." Apabila engkau telah melakukan perbuatan buruk, maka ikutilah perbuatan itu dengan perbuatan yang baik, maka perbuatan baik itu akan memupus perbuatan buruk itu. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aminal hasanat la ilaha illallah." Ya Rasulullah, apakah kalimat la ilaha illallah itu termasuk al-hasanat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hiya afdalul hasanat." Kalimat la ilaha illallah itu amal baik yang paling utama. Maknanya, ketika kita berzikir kepada Allah, mengucapkan kalimat tahlil, mengucapkan kalimat tahmid, mengucapkan kalimat takbir, mengucapkan kalimat tasbih, maka kalimat-kalimat itu pun termasuk ke dalam rentetan kebaikan yang memupus keburukan-keburukan yang pernah kita perbuat. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah mengingatkan kita, "Faman zara'a khairan fayushiku ayyahsuda rughbatan." Barang siapa orang yang melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan atas kebaikan yang dilakukannya. Dia mendapatkan buah atas kebaikan yang dilakukannya. Wa man zara'a syarran fayushiku ayyahsuda nadamatan. Sebaliknya, orang yang melakukan keburukan, maka keburukan itu akan membuahkan penyesalan baginya. Walikulli zari'in mithlu ma zara'a. Bagi
tiap-tiap penanam itu ia akan mendapatkan balasan dari apa-apa yang ia tanam. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang sesungguhnya menjadi bahan muhasabah kita. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahadin yamutu illa nadima." Tidak ada seorang pun yang meninggal kecuali ia menyesal. Para sahabat Rasulullah SAW bertanya, "Wa ma nadamatuhu ya Rasulullah?" Bagaimana penyesalannya ya Rasulullah? Kalau orang yang berbuat dosa, ia menyesal, ya pantas karena dia akan mendapatkan balasan atas kejahatan-kejahatan yang dilakukannya. Tapi kalau orang baik, bagaimana orang yang berbuat baik itu ia pun menyesal ketika diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In kana muhsinan nadima alla yakuna zdada." Orang yang ketika di dunia ini dia seorang muhsin, dia seorang yang banyak melakukan kebaikan, ia pun menyesal. Menyesal karena ia tidak bisa menambah kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Wa in kana musian nadima alla yakuna naza'a. Adapun orang yang pendosa, orang yang banyak melakukan kemaksiatan, orang yang berbuat buruk, dia menyesal. Mengapa dulu dia tidak tinggalkan keburukan-keburukan yang dilakukan. Di dunia ini tempatnya kita beramal. Di yaumil kiamat nanti kita akan mendapatkan balasan dari amalan yang kita lakukan. Oleh karena itu, mumpung Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kesempatan hidup kepada kita, maka gunakan sisa waktu ini untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Salah satu di antaranya adalah memperbanyak berinfak, bersedekah, dan jangan sampai lalai dari menunaikan zakat. Kami Lazis Yasiruna Peduli siap menjadi mitra kaum muslimin dan muslimat sekalian untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah kaum muslimin dan muslimat sekalian. Berbagi sepenuh hati untuk meraih kebahagiaan hakiki. Ila liqa'i ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.